Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan lagi diskusi kita dalam segmen kedua. Topik kita hari ini adalah The Year of Marketing Dangerously. Kenapa ya The Year of Marketing Dangerously? Kita tahu bahwa marketing itu memerlukan promosi, dan promosi itu seringkali apalagi yang namanya above the line, ya mass marketing, mass promotion, duit ditaruh dulu, baliknya belum tentu. Nah, padahal sekarang lagi masanya downturn, di mana kita harus sangat mengirit budget. Duit yang kita mau taruh itu kita harus pikir 10 kali, ini balik atau enggak gitu ya. Nah, karena itu kita harus hati-hati memilih media mana yang harus kita pilih yang lebih most likely akan bisa mengembalikan investasi promosi kita atau investasi marketing kita. Dan juga bukan hanya produk, saudara-saudara. Tahun ini kita tahu banyak juga orang yang menginvestasikan uangnya untuk menjual namanya untuk dipilih ya sebagai legislatif ataupun sebagai calon presiden. Dan saya kira juga pantas untuk mengevaluasi media manakah yang cocok untuk menjual diri atau menanam uangnya di sana. Karena kita tahu bahwa semua orang yang menginvestasikan ingin sesuatu kembali gitu ya. Oke Pak, masih bersama Simon Jonathan, CEO dari Brandmaker Indonesia. Tadi lagi cerita tentang Pak Simon lagi mengenang masa mudanya. Something sejarah gitu ya. Mengenang masa RCTI dan TPI gitu ya. Iya, karena kan gimana, kita Pak? berpikir bersharing soal tren ini. Soal tren ya. Dan bahwa itu udah tidak berubah pakem lama ini. Kalau kita nggak sadari dan kita ikutin terus, bisa kejebak dan kita gagal nih sebagai orang marketing. Kenapa? Karena keadaan sudah berbeda. Tapi tetap TV masih utama gitu ya. Nah, padahal sejak Pak Simon muda gitu kan udah lama sekali. Dengan gitu kan? quote-unquote loh ya. Quote-unquote ya. Seperti tadi yang kita break ya. Bahwa dulu TV cuma 2 di Indonesia. RCTI menengah ke atas, TPI menengah ke bawah. RCTI, TPI, televisi pembantu Indonesia. Mohon maaf nih ya. Sekarang udah kagak lah. Televisi pendidikan India gitu ya. Sekarang udah berbeda lah ya. TV dangdut lah gitu ya. Tapi tetap menengah ke bawah tuh TPI. Sekarang TV berapa? Lebih dari 10, lebih dari 13 yang nasional. TV lokal ada. Cable TV. Kalau menengah ke atas ini Dokter Bayu lah. Sekarang sempet nggak nonton TV lokal? Nggak sempet. Nontonnya kan nonton channel anak-anak. CNN Animax gitu ya. Nontonnya Discovery Channel. Anak saya nontonnya Disney. Program Disney. Istri saya senangnya nonton tapi news masih. Metro masih. Metro masih ya. Yaitu menengah ke atas. QTV masih. QTV ya, QTV saya nggak pernah nih, mesti menonton sejak ini ya. Jadi belum menengah ke atas. Orang marketing ini harus menyadari bahwa keadaan berbeda. TV makin banyak, penonton nggak bertambah banyak, rating udah pasti turun, harga naik, ya kan makin banyak. Sehingga ada teori dulu orang lihat iklan ingat 34%, sekarang ingat 8% doang. Dulu orang cinta iklan, sekarang orang benci iklan. Yes. Ya. Tapi still you have no alternative. Kan maksudnya bukan you have no alternative. Kita bicara sekarang banyak sekali alternatif yang lain, tetapi still not that appealing buat marketing. Nah, itu yang lucu ya. Orang marketing kan mengerti banget soal bahwa tiada yang abadi di dunia selain perubahan. Betul. Mesti ada perubahan. Tapi gaya beriklan mereka nggak berubah. Tapi tetap aja TV itu kenapa sangat mengekang mereka? Karena duitnya paling besar, Pak. Pak Simon, talking honestly lah, you also a consultant. Waktu you consult your client and give advice, apakah you nggak advice pasang di TV? Tergantung produknya. Misalkan tadi saya baru kunjungan ke teman saya Direktur Sari Roti. Sari Roti loh. Sari Roti dengan produk 3 hari expire date-nya. Dia cuma ada pabrik di Surabaya dan di Jakarta. Buat apa masang TV? Kekuatan dia, effort dia adalah bagaimana dia mendekatkan diri ke konsumen, memperkuat distribusi dia. Nah, terus bagaimana berkomunikasi? Ya lewat distribusi dia. Toet, sari roti. Growth dia Pak, bangun pabrik setiap tahun, tidak pernah pasang TV. Jadi as a konsultan, betul kan? Berbeda dengan as agency. Kalau agency pasang iklan TV karena duitnya paling banyak.
Kalau pasang di radio, dikutnya kecil. Komisinya jadi kecil. Pas berhubungan dengan radio banyak, komisi mungkin sama lah ya. Nah, kalau kita kan lihat targetnya siapa. Nah, intinya ada perubahan yang mendasar. Dulu cuma 2, sekarang ada puluhan. Ya, dulu saya ingat sih ketemu sama seorang direktur marketing dulu ya, RCTI ya, Pak Hardianto. Udah tua dulu. Dia bilang gini, Mon, sekarang you enak nih sebagai marketing. Pasangnya di RCTI, situ anak sekolah rating 60. Apa arti rating, Pak? 60% dari potensial penonton Indonesia nonton acara itu. Situ anak sekolahan lu, tahun 94-95. Ya enak, produk lu taruh di situ, semua orang nonton. Betul. Ya enggak? Dia bilang nanti Simon, setelah 10 tahun, ya rating itu di bawah 10, bisa 9 aja, bagus. Betul. Wih, saya baca ya kemarin diskusi-diskusi sama klien, sama advertising kita juga ya. Dia bilang gitu, acara terbaik di Indonesia itu sekarang apa? Termehek-mehek. Itu acara saduran dari TV luar negeri itu. Itu ratingnya bisa cuman 9. Itu yang terbaik ya? Sekarang tuh bukan 4 mata, ratingnya berapa? 3, 4. Udah bukan 4 lagi. Iya, 3. dulu pasang iklan harga cuma 12 juta. Sekarang harga berapa tuh termek-mekatnya nanti? 30 juta. Nah, memang apakah bukan pertama adalah memang orang memasang iklan di TV memang tujuannya bukan untuk tujuannya untuk jualan kali ya, untuk cuma image aja kali ya. Image itu baik sehingga untuk cari jualannya itu harus lebih cara yang lain, misalnya point of sales-nya, discount-nya, below the line-nya. Tetapi memang TV itu sekarang positioning lain. Jadi kalau dulu itu misalnya TV itu dimaksudkan untuk kalau pasang di TV itu orang beli, nggak usah pakai kombinasi yang lain. Tapi sekarang memang yang diharapkan ya udah, yang diharapkan hanya image-nya itu image TV, ini barang-barang awareness TV. Dan image. Nah, jadi aware dan image aja gitu image. Kan. Dan memang bukan untuk sampai dengan orang beli gitu kan. Ya. Padahal waktu kalau dulu itu bisa orang boleh diiklankan berbondong-bondong beli begitu kan. Intinya nggak ngomong belilah. Kalau di TV jelas image dan awareness. Ya. Kalau mengharapkan dari TV ada demand, itu kita bisa kejebak tuh. Maksudnya sekarang apa dulu? Sekarang. Kalau dulu kan 30 second kita pasang 5 kali, duitnya masih kecil, ditimpa terus orang-orang di brainwash, lama-lama tertarik juga kan beli kan. Betul. Belilah, gue mau beli, gue cari gitu. Jadi nggak usah kombinasi yang lain pun mereka nyari kan ke TV. Tapi sekarang iklan makin banyak di sate kan. Dulu break 2 menit, iklan cuma 8, sekarang iklan bisa 20. Nah, sekarang Pak Simon, kita tahu bahwa ternyata TV sudah tidak begitu manis lagi gitu ya, dan begitu mahal gitu ya. Ada alternatif apa gitu? Ada 2 kata Pak, efektif dan efisien. Mungkin aja dia paling efektif dibandingin media lain, tapi efisien nggak? Nah, pengukuran efektifnya maksudnya apa nih efektif? Jadi intinya efektif adalah efektif untuk awareness, ya get awareness lah, ya. Tapi jadi mahal, betul kan? Ya, harapan kita kan efisien. Efisien itu artinya objektivitas tercapai, tapi budget juga dan dana nggak habis-habisan gitu. Makanya kan kalau dulu hantem lah, TV is black magic, box magic. Hantem dana kita 90% di TV. Sekarang hantem dana kita 90% di TV, bisa mati kita. Bisa get nothing gitu loh. Iya betul, karena apalagi cuma sampai orang aware nggak beli-beli gitu kan. Iya kan. Karena kan untuk membeli perlu tindakan lebih lanjut. Betul. Karena demand itu Pak, secara teori itu ada satu rumus, awareness dikali attractiveness dikali affordability dan dikali availability, distribusi. Jadi kalau kita cuma awareness doang, bagaimana? Bagaimana dia tertarik? Karena dia shopping, banyak persaing. Betul kan Pak? Jadi kita mesti ada langkah yang lain untuk attractiveness-nya, untuk dia tertarik. Budget untuk dikasih diskon dan availability. Buy 2 get 1 free. Betul. Gitu kan? Jadi untuk push melahirkan bahwa gua nggak beli. Ada yang kurang gitu loh Pak. Cuman untuk produk-produk tertentu TV masih efektif Pak. Efektif dan efisien. Terutama produk anak-anak. Anak-anak, karena TV sangat efektif banget untuk melahirkan sebuah impuls. Produk anak-anak itu menarik banget. Untuk ibu-ibu menarik. Ya, tapi kalau untuk obat enggak loh. Obat itu kalau masuk ke TV bisa bangkrut loh.
Kenapa orang sakit nggak nonton TV? Nanti kita bahas ya kenapa ada produk-produk tertentu yang nggak seperti itu, dan juga kita perlu membahas nih Pak Simon, alternatif apa? Tadi kita ngomong TV benci tapi rindu gitu kan, tapi ada nggak alternatif lain? Especially sekarang dunia digital sekarang itu kan, internet segala macam, pasti banyak channel lain yang jadi alternatif. Pasti kan? malahan. Tapi kita harus break dulu Pak Simon. Jadi buat para business leaders dan intellectual business community, silahkan berpartisipasi ke 0896kali788 dengan mengirimkan SMS, pertanyaan, komentar ataupun saran terhadap program ini ataupun terhadap topik ini, dan buat yang terpilih akan mendapatkan buku tulisan Pak Simon Jonathan berjudul Launching. Kita akan lanjutkan dalam segmen berikutnya.